lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Kita boleh istilahnya apa ya? Ya mempercayai tentang alam cobaan, ujian. Oh iya. Yang Mas Andra kan bilang ujian atau cobaan. Iya. Tapi kalau kita di alam dunia rasa itu punya istilah tingkatan, istilah apa ya, wawasan yang sedikit berbeda. Itu kita nggak setuju kalau disebut dengan ujian atau itu cobaan. Kita lebih suka di tingkat ini itu semuanya beban-beban itu. Nah, itu beban-beban kehidupan itu tadi yang disebut ujian dan cobaan. Itu adalah proses pematangan, proses pendewasaan. Sekarang beras mentah bisa menjadi nasi yang kunel, mateng. Itu kan harus melalui proses pemanasan. Dari pertama pencucian, bahasa orang Jawa dipususi, itu sudah proses dulu, proses. Terus baru kita lakukan pemanasan, hawa yang nggak enak, yang nggak menyenangkan, gitu. Selama ini kan semuanya nggak yang senyum ini pasti merasa kena. Jadi istilahnya apapun yang nggak menyenangkan itu, apapun yang istilahnya menyakitkan itu kalau di tingkatan kita loh ya, tingkatannya beda-beda. Itu nggak suka disebut ujian, nggak suka disebut itu cobaan. Ujian nggak ada habisnya, kapan lulusnya sekolah? Nah, itu mending atau istilah di tingkatan kita itu disebut dengan proses pematangan. Kalau sampean bilang itu proses, itu nggak akan menyakitkan. Betul. Nah, itu pasti akan mateng. Nanti kalau sudah mateng itu dicari orang banyak ya. Betul. Kayak sampean kan semateng istilahnya kan gitu. Cari orang banyak. Sudah jadi nasi ya. Nanti tadi beras dipususi, bersihkan dulu dari tingkatan dari yang namanya gabah ya kalau bahasa Jawa. Nah, dari gabah jadi beras dipususi bersih, jadi matang. Nah, semoga seperti itu nanti mas-masnya. Itu proses. Yang gimana saya kalau sendiri belum tahu yang gimana kalau kita ganti kalimat ujian cobaan itu menjadi proses. Yang proses. Jadi apapun yang selama ini menyakitkan hati-hati kita, itu jangan dianggap itu dikatai itu ujian cobaan, tapi itu proses pematangan. Biar tidak mentah terus. Tidak mindsetnya itu biar tidak bahasa yang intelektual, mindset ya. Gitu. Betul. Ya itu Kang Mas. Yang intinya olah rasa itu ya mungkin hal seperti ini yang saya perlu untuk belajar. Yang tadinya saya belajar, saya ngomong itu untuk tadi itu cobaan ataupun apa ya. Yang intinya memang olah rasa itu ternyata dengan seperti penjabaran seperti itu tadi, dari gabah jadi beras, terus dibersihkan jadi nasi yang akhirnya cari orang banyak. Nah itu. Mudah-mudahan seperti itu untuk ini mas-masnya Ki Sabtu Alam. Ki Sabtu Alam. Nah, sekarang soalnya gini, Kang Mas Sandra, rata-rata di permasyarakatan dan juga di kita-kita, itu kalau kena sesuatu yang menyakitkan, itu kita meronta. Seakan-akan nggak terima dengan Sang Maha Pencipta. Padahal kalau kita mau fair, jujur, dari hati nurani kita, sekarang gini aja. Ini ilmu ayat yang tersirat nih. Sekarang pepohonan itu yang tidak mau, tidak berani atau tidak mau mengalami proses pemanasan matahari. Nah, itu seperti pohon-pohon di pot. Apa pernah bisa besar? Nggak bisa. Nggak bisa ya, kunting. Bahasanya apa kunting? Dia itu juga lemas. Itu nggak bisa. Karena dia memang sengaja tidak suka dengan proses pemanasan, proses alam, angin, hujan, panasnya matahari. Itu yang intinya seperti orang-orang seperti saya, kayak binaraga. Itu pun saya setiap hari jemur badan. Setiap hari Kang Mas. Sampai saya itu kalau tidak kerja mulai jam 10, jemur badan itu sampai jam 2 saya. Jemur badan di depan. Karena apa? Saya sendiri tahu tentang sedikit-sedikit ya belajar tentang alam. Yang intinya matahari ini diciptakan untuk semua makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan sinar matahari. Di situ terdapat vitamin-vitamin yang dibutuhkan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, enggak pohon, semualah. Nah, itu tadi. Jadi saya memberikan yang intinya memang saya itu apa ya, dengan keagungan Allah ya. Intinya matahari diciptakan seperti itu tadi. Ada yang disampaikan? Barangkali. Iya.
Kalau melihat hal-hal yang gaib, iya gimana Sabdo? Kalau dulu. itu karena memang ini dengan hal itu saya itu awam Ki Sabdo, makanya saya mau belajar. Nanti tolong belajari saya untuk hal-hal yang seperti gaib, itu ya. hal yang rasa. Biar nanti saya bisa untuk deteksi para penonton. Nah itu dari bahasa Kang Mas Sandra itu sebagai seniman master binaraga. Dia menjelaskan seperti itu tentang proses alam semesta. Kalau kita dalam dunia alam olah rasa, ya itu istilahnya memberi sebuah edukasi bahwa pepohonan yang mau hidup di entak-entakan, entak-entakan itu bahasa daerah kita pemirsa. Kalau istilahnya bahasa Indonesia itu hamparan terbuka. Entak-entakan itu hamparan terbuka. Dan dia berani menerima hawa panas dengan hantaman angin, dengan istilahnya guyuran hujan dan juga terik matahari. Lah itu dia akan malah justru tumbuh dengan sangat rindangnya, sangat kokoh, kekar besarnya seperti badan beliau. Pemirsa, gitu. Lah itu karena apa? Beliau bukan melewati ujian, bukan melewati cobaan kalau menurut saya. Walaupun ada yang kasta lain mengatakan itu ujiannya binaraga, itu cobaannya binaraga, itu ada kasta lain atau kelas lain. Nah, tapi di kelas kita ini, kita nggak bilang ini kelas tinggi loh ya. Pokoknya kelas kita, kita lebih suka itu adalah proses. Betul, ternyata semua itu hanya proses. Jadi yang kemarin-kemarin nangis-nangis atau apa namanya itu, cobaan itu sebetulnya nggak ada, itu proses. Kalau nggak digitukan apa sampean bisa bertumbuh? Apa bisa merasakan manis kalau belum merasakan pahit? Gitu. Apa bisa merasakan istilahnya kuat kalau belum pernah merasakan pukulan kehidupan? Kalau Kang Mas Randa pukulan beban-beban. Iya, pukulan beban-beban. Kalau alam rasa itu ya itu harus kecewa dulu, dihantam oleh istilahnya rasa derita dulu, itu bebannya yang di tempat Mas istilahnya Kang Mas Sandra itu berbentuk besi-besi yang bobotnya berbeda-beda itu tak dihantamkan ke otot-otot tiap hari. Nah makanya gitu loh. Nah, gimana Ki Ageng Silarejo? Jadi kita jalani aja proses ini, nggih. Berarti kalimat cobaan dan ujian itu kita ganti. Betul. Ya, bukan kita istilahnya apa ya, menghina nih kalimat itu enggak. Selama ini memang kita berpegang pada tali itu cobaan itu juga. Kalau di olah rasa seperti itu ya, Kang Mas. Itu proses. Jadi sebuah perjalanan proses. Jadi yang belum tahu itu untuk mungkin yang belum belajar tentang olah rasa. Nah itu maknanya itu seperti itu, Kang Mas ya. Betul. Jadi cobaan, sebetulnya cobaan itu gak ada. Semuanya itu proses ya. Proses. Perjalanan proses untuk menjadi sekekar panjenengan kan ada prosesnya. Bukan ujiannya. Ada prosesnya. Bukan apa ya, cobaannya langsung instan. Seperti jenengan tadi, makanan enak-enak di depan sampean kan menahan diri. Itu karena apa? Iya, seperti itu prosesnya. Itu prosesnya seperti itu. Kalau mungkin di sini ya namanya tirakat gitu loh. Orang-orang itu ya inilah saya seperti itu. Kadang orang itu juga bingung, gak enak sing iso yang intinya apa iso. Koyo Mas Sandra mangan iki ora, mangan ora. Perpaduan antara binaraga dan binarasa pemirsa. Di sini ini perwujudannya dari humoris beliau Kang Mas Sandra. Iya, jadi di sini saya juga perlu belajar yang intinya untuk di alam semesta ini, untuk ayat alam semesta ya gitu ya. Ayat alam semesta. Itu dengan belajar untuk olah rasa. Dan di sini Kang Mas Sandra ada satu poin tertinggi menurut saya, itu adalah beribu maaf untuk semuanya para pemirsa bila tidak selaras dengan gelombang rasa para pemirsa, tapi ini hanya istilahnya wawasan atau proses pemahaman kita akan olah rasa itu ada di titik ini, Kang Mas Sandra, yaitu bahwasannya beribu maaf bila kita khilaf dalam istilahnya melahirkannya, bahwasannya tidak ada yang namanya takdir. Takdir itu tidak ada, kecuali apa yang kita upayakan, itulah yang akan menjadi takdir kita. Jadi takdir itu sebenarnya nggak ada, kecuali apapun itu yang kita perjuangkan, apapun yang kita upayakan dengan segala daya kita, itulah yang akan menjadi gumpalan cahaya takdir kita. Jadi jangan dikit-dikit takdirnya miskin ya nggak mungkin kaya.
gitu kalau biasanya orang-orang tertentu kan punya pemahaman mindset seperti itu. Jadi takdirnya kaya nggak usah kerja, ngapain? Istilahnya gitu lah. Itu kan akhirnya terjebak di titik itu. Betul. Nah, itu pemirsa, dengarkan kisah dalam. Jadi saya sangat setuju itu. Makanya saya itu nggak suka kalau kamu kelahirannya ini, istilahnya hari ini, tanggal ini, weton ini, terus kamu orangnya gini. Istilahnya apa ya? Sabtu Pahing. Kalau di Ageng Sidoarjo mungkin paham itu. Sabtu Pahing orangnya biasanya keras atau istilahnya bandel, istilah pemarah. Kalau itu sudah ketentuan kunci, klik sudah nggak bisa dirubah lagi. Apa artinya tolabul ilmi? Apa artinya kita sekolah-sekolah lagi? Nggak ada gunanya, sudah dikunci oleh neptu-neptu itu tadi. Orangnya pintar. Kalau lahir di hari ini, gitu ya. Nah itu, jadi menurut saya yang disebut takdir itu apa yang kita upayakan. Seperti Kang Mas Sandra boleh memilih untuk menjadi binaraga dan tidak. Nah itu kan apa yang sampean istilahnya pilih, yang sampean perjuangkan, yang sampean upayakan mati-matian, sampai sampean menjadi atlet, sampai pernah mengibarkan bendera Blitar. Nah itu adalah menjadi takdir sampean. Berarti hasil dari sebuah proses. Jangan sedikit-sedikit kita mengambing hitamkan yang Maha Kuasa. Kan kebanyakan gitu. Dikit-dikit kita nongak ke atas gini, yang Maha Kuasa dikambing hitamkan. Yang nggak sayang, katanya nggak adil, dikit-dikit kok ujian nggak ada habisnya, nggak ada hentinya, itu sudah salah pemahaman di dalam tingkatan kita, dalam olah rasa kita. Olah rasa. Jadi nggak ada yang namanya takdir itu nggak ada. Kecuali apa yang kita upayakan, yang kita perjuangkan, itulah yang akan menjadi titik takdir. Makanya dari dulu saya nggak pernah mau dikunci. Pokoknya saya bilang, kamu nggak akan bisa. Oh, nanti dulu. Aku nggak pernah istilahnya suka dengan kalimat kamu kamu nggak bisa. Nggak mampu hari Senin, hari Selasa. Hari Selasa belum bisa mampu, hari Rebu aku nggak mau, nggak langsung berhenti. Dari dulu. Dan itu akan menjadi sebuah gelombang rasa. Nah, rasa itulah yang disebut dzon. Dzon itu Al-Quran, bahasa Arab. Tapi bahasa modern ini adalah rasa. Nah, kalau di bahasa sastra Jawa adalah rasa menciptakan karsa. Jadi gelombang rasa kita itu tadi. Nah, itu akan menciptakan karsa apa? Karsa itu apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan. Kita akan membentuk itu. Jadi intinya di sini adalah edukasinya adalah apa yang kita upayakan itu tadi, mari kita niatkan untuk menjalankan kitab suci mulia dalam versi yang berbeda. Seperti Kang Mas Sandra membentuk badan, ini kan mempunyai rasa bahwa badan saya harus sehat, harus kekal. Akhirnya kan terjadi juga toh. Dan sehat, bahkan lebih dari sehat. Bahkan orang yang melihat Kang Mas Sandra traveling kemana-mana. Seandainya itu memeluk saya, seandainya itu istilahnya memegang tangan saya, ya toh. Pemirsa itu banyak yang traveling. Apalagi emak-emak ya, apalagi emak-emak. Bercanda. Banyak sebelumnya gitu. Nah itu adalah makna dari Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Qadim. Jadi raga dan rasa. Itu jadi kita di sini ketemu pemirsa, kita bersatu. Kita menghilangkan keangkuhan jiwa, siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih kondang kalokah, kadang. Kita sambung seduluran di sini, ketemu dengan awal mulanya tidak sengaja. Saya yang suka dengan Kang Mas Sandra ini karena beliau itu nggak ada aura soknya. Walaupun beliau itu atlet pemirsa. Yang beliau itu kondang kaloka di Indonesia. Nah itu. Tapi beliau nggak pernah istilah cekidah-cekidih. Apa cekidah-cekidih? Cekidah-cekidih itu istilahnya hatinya itu pilih-pilih itu nggak ada. Beliau meluas samudera. Datang ke tempat kita. Dengan begitu ringannya. Dengan begitu istilahnya entengnya. Jiwa-jiwa para lautan samudra ya seperti Kang Mas Sandra. Beliau ini punya pemirsa tempat fitness nggih. Kata-katanya apa itu? Apa itu namanya katanya? Istilahnya tempat fitness atau apa? Tempat fitness ya, tempat gym. Tempat gym. Nah, itu di daerah Jabang pemirsa. Di perempatan. Di perempatan Jabang itu pojokan itu ada tempat fitness gym. Itu beliau istilah masternya yang mengajar, yang istilahnya di situ adalah pakem dari dunia bina raga.
Bila ingin menjumpai, datang aja ke wilayah Jabang, pemirsa. Temui beliau aktif di sana, rutin di sana. Ya, panjenengan semua nanti akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu dari beliaunya di tempat gymnya sana. Buka jam berapa, Mas? Buka mulai jam 7, tutup jam 10 malam. Kalau ingin menjiwai di Binaraga di situ, kalau di Binarasa nanti bisa belajar di sini. Makanya saya datang ke sini untuk saya bina rasa saya yang sebelumnya tidak mengerti tentang itu tadi yang diberikan suatu ucapan Kang Mas, wawasan untuk itu tadi yang sebelumnya belum aku pahami yang cuma dicernak mentah-mentah yang intinya cobaan ataupun nah itu tadi ternyata di situ saya juga bisa mengambil untuk semuanya. Wah, ternyata seperti ini. Olah rasa itu ternyata seperti ini. Luar biasa. Jadi ini mau idotul hasanahnya, inti dari percakapan kita. Ini kita istilahnya Kang Mas. Kita mengambil satu mutiara, mustika hikmah dari jalur taat dan dari jalur rahmat. Itu tingkat tertinggi, Kang Mas. Jadi jalur taat itu adalah jalur kepatuhan, itu istilah jalur umum dari TK ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke istilahnya kuliah mahasiswa atau seterusnya. Itu panjang, Mas. Dan kita kayaknya sebagai orang-orang yang sudah sama-sama mendekati kesepuhan, sudah berkeluarga atau apa, itu untuk sekolah lagi mengulang dari TK itu kan jauh. Masanya sudah nggak bisa kembali lagi. Jadi kita lebih baik ke arah fokus, jangan tinggalkan jalur rahmat. Jalur rahmat itu apa toh? Rahmat itu adalah sesuatu yang seharusnya kita nggak dapat tapi dapat. Nah, itu. Jadi intinya kita boleh mengkaji Al-Quran dari juz awal sampai juz 30. Jadi alif sampai istilahnya akhir, istilahnya gitu. Tapi di sini intinya adalah satu, lillahi ta'ala. Jadi di sini adalah jalur rahmat itu apapun jati diri kita, apapun profesi kita, mari kita tetap mengalir dalam keikhlasan lillahi ta'ala, bahwa semuanya kita jalankan dengan inti peribadahan kita, keikhlasan kita. Nah, itu akan menjadi cahaya rahmat. Yang ketika di situ nanti ditimbang, amalan-amalan kita terlalu banyak yang riya, terlalu banyak yang nggak tulus, terlalu banyak yang nggak istilahnya gitu. Hanya rahmat yang Maha Pencipta lah yang nanti akan menjadi penolong, menjadi sebuah keajaiban kita di dalam istilahnya perjalanan kita mencapai surga Sang Maha Pencipta. Jadi kita di Sabdo Alam ini selalu tidak pernah meninggalkan ilahi anta maksudi waridoka warohmatika ridho ilahi. Jadi hanya Allah, hanya ilahi yang kita harapkan ridhonya dan rahmatnya. Selebihnya wis apa kata. Gitu. Nah, karena kita berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kita sudah nggak sama semuanya. Punya cerita sendiri. Nah, itu Kang Mas. Jadi kita nggak pernah meninggalkan rahmat. Jadi rahmat itu bisa memancar ketika kita itu tadi tulus. Insya Allah biiznillah, bukan kita mencoba untuk ngecapi, bukan kita mencoba untuk apa mengelu-elui atau istilahnya apa ya, jempol-jempoli, mengelu-elu atau ngelem-ngelemi, enggak. Tapi Kang Mas Sandra insya Allah melakukan keikhlasan itu. Insya Allah. Dengan semuanya, dengan siapa saja, dan saya mengharapkan pertahankan dan terus tingkatkan ketulusan Kang Mas Sandra untuk menyatu rasa, sambung rasa dengan siapa saja, termasuk dengan kita-kita. Mulai detik ini, malam ini, kita menyatakan menjadi saudara. Sambung rasa dalam ilmu rasa. Dan semoga Kang Mas Sandra nggak keberatan menerima sambung rasa kita. Dengan senang hati untuk saya menerima untuk ini yang memang yang intinya itu kita harus saling belajar, saling berbagi dari segala apapun, kita punya kelebihan apapun, yang intinya kita harus berbagi. Nah, salah satunya di sini di alam apa ini Sabdo Alam ini, pencipta ayat alam semesta. Iya, pencipta alam semesta ini punya seperti itu, berbagi untuk semua orang yang membutuhkan ya Kang Mas ya, yang ingin
minta tolong gitu ya. Untuk kelebihan-kelebihannya kan masing-masing ada sendiri. Ya gitu. Untuk menolong untuk semua. Kalau ini bidang asmara, kalau beliau ini pereda suasana, penghidup suasana. Kalau beliau ini pereda hujan yang selalu membasahi orang-orang yang punya hajatan-hajatan di permasyarakatan kita. Ya, komplit lah di sini. Komplit. Nah, paket komplit. Betul. Ya ini pemirsa. Jadi untuk seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, yang selalu sibuk, istilahnya mencaci, mencela, dan mencela sesama, di sini kita menyampaikan bahwa kita di sini justru malah sibuk bersambung rasa, gitu. Istilahnya menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah sambung rasa, pemirsa. Kita dari jadi diri yang berbeda-beda, tapi tetap mesra, rukun, dan istilahnya sambung rasa. Nah ini semoga pemirsa bisa melihat kerukunan kita, kemesraan kita. Jadi kalau bisa hilangkanlah kebiasaan-kebiasaan suka hobi istilahnya bermusuhan atau mencela, menghina sesama. Mari kita bersambung rasa, menyambung tali saudara. Silaturahmi, tali persaudaraan. Kita siap nggih? Dengan siapa saja yang biasanya itu suka mencela-mencela, menghina-menghina kita, itu mari. Bila nggak keberatan, bersambung rasa, bersaudara dengan kita, dengan segala apa adanya kita, walaupun kita berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu ridho dan rahmat Sang Maha Pencipta. Barangkali Ki Ageng Selorjo ingin ada yang disampaikan. Sudah cukup, sudah gamblang. Sabtu Alam. Silahkan. Gimana Ki Sabtu Alam? Jangan ditahan, silahkan. Jangan hari. Udah cukup. Siap.